Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, make it come. I got 3 old guys, I'm a block, bitches on my line, and you know. Apakah literasi masyarakat di Indonesia rendah? Ya, rendahnya literasi masyarakat adalah kondisi di mana kemampuan masyarakat untuk membaca, menulis, memahami, dan menganalisis informasi masih sangat rendah. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidup, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Apa saja sih faktor penyebab kurangnya literasi masyarakat? Yang pertama, faktor keterbatasan akses pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan, guru, dan sumber daya. Yang kedua, faktor kemiskinan karena keterbatasan sumber daya ekonomi untuk membeli buku dan akses pendidikan. Yang ketiga, faktor kurangnya minat baca karena kebiasaan membaca yang belum terbentuk sejak dini. Yang keempat, faktor keterbatasan waktu, padatnya jadwal kerja dan aktivitas lainnya. Yang kelima, faktor kurangnya kesadaran karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya literasi. Yang keenam, faktor budaya karena kurangnya tradisi membaca dan berdiskusi. Yang ketujuh, keterbatasan teknologi karena kurangnya akses internet dan perangkat digital. Apa saja sih dampaknya? Yang pertama, ada keterbelakangan ekonomi karena kurangnya kemampuan bersaing di pasar kerja. Yang kedua, karena kesadaran sosial yang rendah, kurangnya partisipasi dalam kegiatan sosial dan politik. Yang ketiga, ketergantungan pada informasi yang tidak akurat, rentan terhadap hoaks dan informasi palsu. Yang keempat, kualitas hidup yang rendah, menyebabkan kurangnya akses ke informasi tentang kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya. Yang kelima, keterbatasan kesempatan, kurangnya kesempatan untuk mengembangkan diri. Lalu, bagaimana solusinya? Yang pertama, ada peningkatan akses pendidikan. Kita membangun fasilitas pendidikan dan meningkatkan kualitas guru. Yang kedua, ada program literasi, membuat program membaca dan menulis untuk semua masyarakat. Yang ketiga, kampanye kesadaran, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya literasi. Yang keempat, pengembangan teknologi, meningkatkan akses internet dan perangkat digital. Yang kelima, kerjasama komunitas, membangun komunitas membaca dan berdiskusi. Yang keenam, pengembangan kurikulum, mengintegrasikan literasi dalam kurikulum pendidikan. Yang ketujuh, dukungan pemerintah, meningkatkan anggaran untuk pendidikan dan program literasi. Lalu ada strategi juga. Yang pertama, membuat perpustakaan komunitas, lalu mengadakan pelatihan membaca dan menulis, lalu membuat program mentorship, dan mengembangkan aplikasi pembelajaran literasi. Yang terakhir juga, kita bisa mengadakan festival membaca dan sastra. Dengan memahami faktor, dampak, dan solusi rendahnya literasi masyarakat, kita dapat berkontribusi meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat. Ya, memang membaca bisa melelahkan mata dan otak, tapi manfaatnya sangat besar loh. Di sini aku mau ngasih tips buat membaca itu lebih nyaman. Sebelum membaca, kita harus pilih tempat yang sangat nyaman dan tenang. Yang kedua, atur pencahayaan yang cukup. Jangan di tempat yang gelap ya. Yang ketiga, siapkan minuman dan cemilan. Agar tidak kelelahan, istirahatlah setiap 20-30 menit. Lalu lakukanlah peregangan mata. Lalu minumlah air untuk menjaga hidrasi. Lalu atur posisi duduk yang nyaman ya. Bagaimana sih cara meningkatkan minat? Yang pertama, pilih bahan baca yang sangat menarik. Yang kedua, tentukan tujuan membaca. Yang ketiga, diskusikan isi dengan orang lain. Yang keempat, catat ya poin-poin pentingnya. Aku mau ngasih tips tambahan nih. Yang pertama, gunakan kacamata baca jika perlu ya.
Tapi kalau nggak perlu, tidak usah. Lalu, hindari membaca sebelum tidur. Dan yang terakhir, membaca dengan suasana hati yang baik ya. Dengan menerapkan tips ini, membaca kita akan lebih menyenangkan dan tidak terlalu melelahkan. Terima kasih sudah menonton.